Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Waalaikumsalam. sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok yang dimana yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Arif Maulana. Lanjut. Nama saya Muhammad Jafar Abdullah. Nama saya Dimas Setiaji. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tentang jurnal yang membahas tentang bahasa pemrograman Flutter pada game dalam pengembangan aplikasi Android. Di sini langsung saja ke presentasinya, yaitu ada pendahuluan yang pertama. Pendahuluan transformasi digital dan penetrasi gadget masif mendorong kebutuhan media digital yang mendidik. Tingkat penggunaan internet di Indonesia tercatat 50,92%, namun dominasi game online sering bersifat hiburan pasif tanpa nilai kognitif sama sekali. Lalu kenapa motivasi kita memilih Sudoku? Cuma disclaimer, di sini Sudokunya yang bermaksud dengan game online atau software. Alasan kita memilih Sudoku adalah karena Sudoku dapat melatih logika, konsentrasi, dan pemecahan masalah. Serta tambahan bisa meningkatkan IQ bagi si pengguna. Terus yang kedua, bisa mengubah perangkat dari distraksi menjadi stimulasi kognitif. Terus yang ketiga, cocok diadaptasi sebagai aplikasi mobile edukatif. Terus rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi game edukatif berbasis Android yang ringan, responsif, dan menyediakan kustomisasi tingkat kesulitan untuk meningkatkan minat belajar logika melalui smartphone. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Jafar. Oke, mengapa Flutter dan Dart arsitektur widget memungkinkan UI dinamis dan pengolahan stats kompleks secara efisien. Performa stabil mendekati natif untuk pengalaman permain yang halus. Dukungan Dart, sintaksis familiar atau mirip C++ atau Java dan cocok untuk logika permainan. Selanjutnya, Viscode, lingkungan pengembangan utama dengan fitur produktivitas. Metodologi model waterfall planning, define requirements and scope. Implementation, develop code and integrate modules. Design, create UML diagrams and architecture. Testing, conduct black box test and evaluates. Model ini dipilih karena alurnya sistematis, analisis kebutuhan, perancangan UML atau use case, activity sequence, implementasi, dan pengujian black box. Fitur utama aplikasi, sistem papan dinamis. Beberapa sel terisi otomatis sebagai petunjuk acak. Input kontekstual. Number pad muncul saat menekan sel kosong untuk pengisian cepat. Kustomisasi luas. Tingkat kesulitan tema like atau dark dan warna aksen angka dapat diubah. Selanjutnya fitur edukatif. Tombol show solution untuk membantu pengguna yang buntu. Validasi black box testing. Pengujian fokus pada keluaran berdasarkan masuk tanpa melihat kode. Dilakukan 13 skenario yang meliputi interaksi UI, tekan sel, selanjutnya number pad muncul, input angka tervalidasi. Pengaturan, perubahan tema dan tingkat kesulitan berfungsi sesuai harapan. Hasil pengujian, semua fitur mendapatkan status sesuai menunjukkan konsistensi fungsi. Selanjutnya akan diarahkan ke Dimas. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Mungkin ada kesimpulan dan sumber. Pengembangan game Sudoku berbasis Flutter berhasil menciptakan media edukasi yang sangat fungsional. Perancangan UML dan pengujian ketat memastikan aplikasi bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga efektif untuk meningkatkan kemampuan intelektual pengguna.
Oke. Ini Mas, kalau misalkan ada yang kurang coba tambahin ke bagian sini deh. Sabar. Kayak misalkan ini Mas, 1.3 Mas. Oke, untuk Poin penting. poin penting yang ada di 1.3, urgensi teknologi. Mengapa Flutter? Dalam upaya menghadirkan pengalaman pengguna atau user experience yang optimal, proyek ini mengimplementasikan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Pemilihan teknologi ini didasarkan pada arsitektur widget base yang memungkinkan pembuatan antarmuka atau UI yang dinamis serta performa native yang stabil. Flutter memberikan fleksibilitas bagi pengembang untuk mengelola state permainan yang kompleks seperti validasi angka secara real-time dengan efisiensi kode yang tinggi. Sampai 1.5 Mas. Oke, untuk poin selanjutnya ada 1.4, metodologi pengembangan guna memastikan keberhasilan implementasi. Pengembangan aplikasi ini mengadopsi model waterfall. Pendekatan ini dipilih karena alurnya yang sistematis dan disiplin, memastikan setiap fase mulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan diagram UML atau use case activity sequence, hingga tahap pengujian menggunakan metode black box testing, terdokumentasi dengan baik dan bebas dari ambiguitas logika. Dan poin selanjutnya ada 1.5, tujuan laporan. Mungkin tujuan utama dari penulisan laporan ini adalah satu, menghasilkan aplikasi game Sudoku yang fungsional dan edukatif. Dua, menerapkan prinsip rekayasa perangkat lunak dan pengembangan aplikasi mobile berbasis Flutter. Tiga, memvalidasi keakuratan sistem melalui pengujian fungsional yang ketat guna memastikan pengalaman bermain yang bebas hambatan atau bug free. Oke, mungkin ada tambahan sedikit dari saya, yaitu adalah di poin B, urgensi dan latar belakang penelitian. Seperti yang sudah dibahas tentang pendahuluan di PPT tadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena digitalisasi yang masif di Indonesia, di mana pengguna gadget mencapai 50,92%. Teknologi ini membawa dampak negatif, dan juga penulis mengajukan game Sudoku sebagai solusi hiburan edukatif yang berfungsi sebagai latihan kognitif untuk meningkatkan kemampuan logika, konsentrasi, dan pemecahan masalah. Terus, implementasi teknologi modern atau secara Flutter dan Dart-nya. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan ekosistem teknologi terbaru dari Google untuk mencapai performa cross platform yang optimal. Yang poin pertama itu adalah framework Flutter. Digunakan sebagai perangkat UI seluler untuk membangun antarmuka aplikasi Android yang estetis dan responsif. Poin kedua ada bahasa Dart menjadi fondasi logika aplikasi dengan sintaksis yang efisien dan familiar bagi pengembang bahasa C++ atau Java. Terus ke poin ketiga, ada Visual Studio Code berperan sebagai lingkungan pengembangan utama yang didukung fitur sintaks atau sebagai wadah codingan bagi si programmer atau developer untuk mengembangkan game Sudoku tersebut dan pengawakutuan dan untuk mengikatkan produktivitas pengkodingan. Lalu ada di metodologi pengembangan waterfall atau tingkat keamanan. Penulis menerapkan mode waterfall yang sangat struktur untuk menjamin kualitas perangkat lunak melalui 6 fase linear. Ada perencanaan dan analisis, terus yang kedua ada desain, yang ketiga ada implementasi, lalu keempat ada pengujian dan evaluasi. Untuk fitur fungsional sendiri, secara mekanisme permainan, aplikasi ini dirancang dengan fitur kompleks yang meningkatkan pengalaman bermain. Sistem papan dinamis, terus yang kedua ada input kontestual atau number pad, terus yang ketiga ada kustomisasi luas, terus yang terakhir ada fitur edukatif. Lalu untuk melalui validasi melalui black box testing, untuk menjamin keandalan aplikasi,
Dilakukan pengujian menggunakan metode black box testing yang berfokus pada hasil keluaran berdasarkan masukan tanpa harus melihat kode program internal. Sebanyak 13 skenario pengujian dilakukan. Yang pertama ada fungsionalitas, penekanan sel dan kemunculan number pad. Terus yang kedua ada validasi pemilihan angka dan tombol opsi. Dan yang terakhir ada keberhasilan pergantian tema dan tingkat kesulitan. Lalu ini berikut ini adalah sumber dan link web jurnal yang telah kami bahas. Mungkin segitu saja yang bisa kami berikan. Mungkin kalau kurang udah mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.